Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami bersama dari kelompok 3 tentang desain pengelolaan kelas yang diambil oleh dosen kita Ibu Eva Nani Rahmi. Kami akan memperkenalkan diri. Saya Teddy Mokita. Saya Siti Halimatullah Handriani. Saya Suhaini. Saya Hibzul Maraini. Saya Rahim. Saya Fitria Mulyana. Selanjutnya kami persilakan kepada saudari Siti Halimatullah untuk mempresentasikan desain pengelolaan kelas. Ya, baiklah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang desain pengelolaan kelas yang kami gunakan. Di sini kami kelompok 3 menggunakan desain pembelajaran kelompok gitu ya. Kami menggunakan desain pembelajaran kelompok untuk PAUD-nya gitu. Yang pertama di sini yaitu di papan tulisnya ya. Di sini kami tidak terlalu banyak hiasan. Di sini kami cuma membuat rumput-rumput dan juga bunga-bunga yang terbuat dari kertas manila dan kertas origami ya. Bisa dilihat. Ya, inilah untuk yang di depan kelasnya. Dan di sini tidak lupa juga di sini kami letakkan ada rukun Islamnya sama ada juga ini rukun imannya juga kami tempelkan di samping papan tulisnya. Desain yang kedua di dindingnya ini kami menggunakan desain angka huruf ya, huruf, tapi dengan model kita buat dia kayak ini ya, kayak bunga gitu, tapi di tengahnya ini kita kasih dia hurufnya supaya anak-anak bisa langsung melihat bentuknya gitu ya. Bisa mereka langsung melihat bentuknya dan tidak lupa juga kami menggunakan begitu banyak warna di sini untuk menarik minat anak ya dari desain dinding ini gitu. Selanjutnya di sini tidak lupa juga di sini untuk desain dindingnya ini kami menggunakan huruf abjad dari A sampai Z ya, mengelilingi ruangan ini gitu ya. Di setiap dindingnya kami pajang semua gitu. Lanjut di sini di jendelanya kami menggunakan untuk geometri ya, ada geometri lingkaran, ada segi 4 dan segitiga. Kami menggunakan hiasan untuk meronce ya, untuk meronce. Ini juga bisa nanti jadi pembelajaran untuk anak gitu. Untuk desain jendelanya. Oke, selanjutnya di desain di dinding ini tidak lupa juga kami tempelkan ada nama-nama hari ya. Kami menggunakan media ini media, tidak lupa juga menggunakan kertas manila, tapi kami buat balon karena anak usia dini itu suka sekali sama balon ya. Ini merupakan suatu pembelajaran juga untuk anak di mana bisa menarik minat mereka gitu. Dengan adanya nama-nama hari ini menggunakan balon ini, anak-anak bisa cepat paham dan cepat hafal gitu ya untuk desain dinding ini. Oke, selanjutnya di dinding sebelah kanan kami menggunakan angka bersusun ya. Di sini angka dimulai dari angka 1 sampai 20. Kenapa kami menggunakan angka 1 sampai 20? Karena di sini kami menggunakan kelompok B ya. Model pembelajaran untuk PAUD kelompok B gitu. Jadi anak-anak bisa kita ajarkan untuk memperkenalkan angka dengan dimulai dari angka 1 sampai 20. Dan tidak lupa juga dengan kreasi warna supaya menarik minat anak. Oke, masih di dinding yang sebelah kanan, di sini kami juga menempelkan ada huruf hijaiyah ya, bisa dilihat. Di sini ada huruf hijaiyah, kami menggunakan model kayak seperti hujan ya, hujan gitu. Di sini huruf hijaiyah ini kami menggunakan juga kertas manila yang dikasih sedikit hiasan supaya anak-anak juga sedikit tertarik gitu, dan anak-anak juga bisa mudah memahami huruf-huruf hijaiyah. Oke, selanjutnya di sini untuk model pembelajarannya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kami di sini menggunakan model pembelajaran kelompok. Di sini sudah kami sediakan ada 4 kelompok ya, ada meja 1. Di sini meja yang pertama di sini ada kegiatan puzzle ya, puzzle anggota tubuh bersama dengan ini juga baju. Intinya di sini
meja yang pertama atau di kelompok 1 ini kami memberikan anak-anak kegiatan dengan menyusun puzzle. Kami menggunakan pembelajaran atau APE geometri. Ada bentuk segitiga, lingkaran, dan segi 4. Jadi anak-anak bisa menyusun kepingan geometri ini dari yang terbesar ke yang terkecil atau yang dari yang terkecil ke yang terbesar. Ini mengasah kemampuan atau keterampilan anak. Selanjutnya di kelompok yang ketiga, kami di sini menggunakan ada ronce ya, ada roncean di sini yang terbuat dari plastik yang warna-warni. Ini kegiatan anak untuk di kelompok yang ketiga. Di sini juga kami sediakan ada jahitan ya, menjahit APE menjahit gitu. Di sini APE meronce dan di sini juga ada APE menjahit. Di sini melatih motorik halus anak supaya sebelum anak bisa membaca dan menulis, anak bisa melenturkan gerakan tangan mereka dengan APE menjahit dan APE meronce ini. Oke, selanjutnya di kelompok yang terakhir atau kelompok yang keempat, di sini kami menyediakan karpet ya. Tidak lupa juga kami menyediakan karpet untuk anak-anak belajar di bawah gitu supaya mereka juga merasa nyaman. Dan di sini kami menggunakan APE puzzle, tapi puzzle dari balok gitu ya. Bisa dikatakan dari balok, terdiri dari buah-buahan dan juga ada balok angka. Di sini ada balok angka. Ini bisa dipisah gitu, nanti anak-anak akan menyatukannya gitu, menyusunnya sesuai dengan angkanya gitu ya. Di sini untuk kelompok yang keempat. Begitu juga dengan daun-daunnya yang di sini. Jadi kenapa kami juga menggunakan karpet atau tempat duduk yang seperti ini? Itu juga merupakan salah satu bukan sih ciri khas, tapi model kegiatan model kelompok yang berbeda dari yang di sana gitu. Mungkin anak-anak bosan duduk di kursi, mereka juga bisa duduk di lantai gitu, bermain sambil belajar di lantai gitu ya. Nah, beginilah suasana dari model pembelajaran kelompok yang kami sediakan. Jadi kita sebagai guru sudah mempersiapkan apa-apa yang mau kegiatan main anak gitu. Jadi kita tidak capek untuk memberikan kegiatan kepada anak karena kita sudah mengkhususkannya, baik itu kelompok pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan ini kelompok yang ini tolong diperhatikan. Misalkan di kelompok 1 ini sudah selesai, mereka akan rolling ke meja yang kedua gitu ya. Nah, jika mereka sudah rolling ke meja yang kedua, mereka nanti rolling ke meja yang ketiga gitu ya. Nah, terus setelah di meja yang ketiga, mereka rolling ke meja yang keempat gitu. Jadi di sini anak-anak mempunyai 4 kesempatan main gitu ya. Dan semua 4 kesempatan main itu dilakukan oleh anak gitu. Semuanya dilakukan oleh anak. Jadi anak-anak tidak bosan di saat proses pembelajaran. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3 tentang desain pengelolaan kelas indoor ini. Masih banyak kekurangan, kami lihat juga masih banyak kekurangan karena murni kita juga persiapannya sudah semaksimal mungkin, tapi inilah hasil kami gitu ya. Inilah hasil yang bisa kami persembahkan untuk desain pengelolaan kelasnya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Mungkin hanya ini. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.